Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Azania Rambe, NPM 20082601009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya dengan remedial pada blok muskuloskeletal. Nah, isi mind map saya yaitu yang berjudul osteoporosis. Nah, di mana osteoporosis itu dia itu penyakit sistemik progresif yang ditandai dengan penurunan massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur tulang sehingga tulang itu menjadi rapuh dan mudah patah. Namun, untuk definisinya itu untuk osteoporosis itu di mana adalah terjadinya gangguan metabolisme tulang yang ditandai dengan penurunan kepadatan tulang dan perubahan mikroarsitektur tulang sehingga meningkatkan terjadinya resiko fraktur. Kemudian untuk penyebabnya itu dia ada yang idiopatik sama yang sekunder atau primer sama sekunder. Kalau yang primer itu ada bagian tipenya 1 sampai 2. Kalau yang tipe 1 itu postmenopause, tipe 2 itu senilisis. Lalu untuk sekunder atau akibat penyakit atau obat-obatan itu ada beberapa, yaitu seperti endokrin, inflamasi, malabsorpsi, kemudian penggunaan obat tertentu ataupun gaya hidup. Nah, kemudian untuk faktor resikonya untuk osteoporosis ini dia itu usia lanjut. Usianya itu lebih dari atau di atas 65 tahun, yang dimana dia itu lebih dominan perempuan terutama pada postmenopause. Lalu riwayat keluarga dengan osteoporosis atau fraktur, berat badannya rendah atau IMT-nya itu kurang 19, kurang aktivitas fisik, asupan kalsium dan vitamin D-nya itu kurang, merokok, alkohol berlebihan, penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Namun untuk gejalanya itu dia sering tanpa gejala sampai terjadi fraktur, yang dimana seperti nyeri punggung, penurunan tinggi badan, postur tubuh membungkuk atau kifosis, kemudian mudah lelah, fraktur akibat trauma ringan seperti terutama pada bagian pinggul, pergelangan, tangan, ataupun vertebra. Untuk pemeriksaan fisiknya, di mana terdapat posturnya itu membungkuk atau kifosis, kemudian penurunan tinggi badan, terdapat penurunan tinggi badan, lalu nyeri tekan pada tulang belakang, keterbatasan gerak, tanda fraktur atau nyeri tekan pada tulang yang mengalami fraktur. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, dia itu ada bone mineral density dengan DESA scan atau standar emas. Kemudian fotoronsen dijumpai fraktur kompresi vertebra. Untuk hasil labnya itu sesuai etiologi sekunder seperti kalsium, fosfor, ALP, kemudian vitamin D, fungsi ginjal, fungsi tiroid, dan lain-lain. Lalu untuk komplikasinya dia ada fraktur vertebra atau kifosis, penurunan tinggi badan dan nyeri kronik, lalu fraktur pinggul, mortalitas meningkat, kemudian fraktur pergelangan tangan, penurunan kualitas hidup, kecacatan atau ketergantungan. Untuk prognosisnya ada penyakit kronis progresif namun dapat dikendalikan. Kemudian prognosisnya itu tergantung pada diagnosis seperti kepatuhan pengobatan, pencegahan fraktur. Untuk tata laksana non-farmakologinya itu diet seimbang, tinggi kalsium dan vitamin D, paparan sinar matahari pagi, kemudian olahraga teratur atau weight bearing exercise atau yang dikatakan jalan kaki, naik tangga seperti senam. Kemudian kita ajukan atau kita suruh dia wajib berhenti merokok dan dibatasi alkohol. Kemudian kita suruh modifikasi gaya hidup atau lingkungan untuk terjadinya pencegahan jatuh seperti pencahayaan baik
atau lantainya itu tidak licin. Kemudian edukasi dan terapi pencegahannya itu jatuh. Untuk tata laksana farmakologinya itu dia ada anti-resorptif seperti bisfosfonat atau alendronat, risedronat, kemudian denosumab, lalu ralosifen, kemudian bagian golongan anabolik seperti teriparatid, abaloparatid, kemudian suplemen kalsium 1000 sampai 1200 mg per hari, kemudian vitamin D 800 sampai 2000 per hari. Untuk edukasi dan pencegahannya, konsumsi makanan tinggi kalsium seperti susu, ikan, sayuran hijau, kemudian cukupi vitamin D dan makanan dan sinar matahari. Lalu olahraga rutin, kita hindari rokok atau alkohol, kemudian kontrol faktor resiko sejak dini, pemeriksaan kepadatan tulang pada wanita lebih dari atau di atas dari 65 tahun, lebih mudah dengan faktor resikonya yang tinggi. Namun, untuk tujuan utamanya si osteoporosis ini, dia itu untuk mencegah fraktur, mengurangi nyeri, meningkatkan kualitas hidup, dan mempertahankan adanya fungsi fisik. Bisa kita ingat, osteoporosis itu dapat dicegah dan dapat diobati. Deteksi dini adalah kunci utamanya. Untuk kriteria diagnosisnya itu seperti T-skor DESA, atau yang dikatakan beberapa seperti normal, lebih dari minus 1,0, sama osteopenia, osteoporosis, kemudian osteoporosis itu kurang dari minus 2,5, osteoporosis berat itu kurang dari minus 2,5 dengan riwayat fraktur. Berikut referensi yang saya dapatkan pada osteoporosis ini. Yang pertama, National Osteoporosis Foundation, The Clinician Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis tahun 2022. Kemudian Endocrine Society, Pharmacological Management of Osteoporosis in Post-Menopause Women 2020. Kemudian yang ketiga, Harrison's Principles of Internal Medicine, McGraw-Hill tahun 2022. Lalu yang keempat, Cecil Essentials of Medicine, Elsevier tahun 2022. Mungkin cukup sekian isi mind map saya yang bisa saya jelaskan atau presentasikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.